Oke, saya akan mulai menjelaskan mengenai masalah penugasan atau assignment problem, itu mengenai penempatan karyawan atau penempatan pekerja gitu pada tugas atau pekerjaan mereka gitu ya. Jadi di sini akan sangat membantu teknik algoritma di dalam masalah penugasan ini akan sangat membantu ketika memang kita memiliki banyak sekali karyawan dan banyak sekali pekerjaan, ya. Lalu penempatan itu juga kita bisa artikan atau bahasakan dengan alokasi, ya. Kita mengalokasikan karyawan pada tugas atau pekerjaannya. Nah, di sini ada kata-kata secara optimal. Maksudnya secara optimal bagaimana? Ketika data yang kita gunakan untuk mengukur alokasi ini adalah biaya, maka harapannya biayanya itu bisa mencapai biaya yang paling kecil, biaya minimal. Tapi kalau data itu berkaitan dengan data keuntungan, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan teknik algoritma ini. Kita akan menggunakan teknik algoritma atau metode Hungarian. Dan di sini untuk mengukur efisien tidaknya penugasan ini adalah satuannya uang, yaitu biaya, bicara tentang biaya atau bicara tentang keuntungan. Nah, ada algoritma dua macam ya. Yang pertama algoritma yang meminimumkan biaya atau pengorbanan dan algoritma yang memaksimumkan keuntungan pemanfaat. Nah, keduanya ini memiliki langkah yang berbeda, tetapi langkah-langkah umumnya saya sebut saja ada 3 langkah umum yang sama untuk kedua algoritma ini. Perbedaannya hanya pada istilah gitu ya. Kalau algoritma biaya kita akan bicara tentang opportunity cost matrix OCM atau TOCM, total opportunity cost matrix, dan sedangkan kalau keuntungan kita bicarakan istilahnya adalah OLM atau opportunity loss matrix. Nah, bedanya pada istilah itu yang pertama, yang kedua perbedaannya adalah pada langkah pertama. Kalau langkah pertama untuk meminimumkan biaya tentu saja kita pilihkan biaya yang terkecil untuk menempatkan karyawan pada tugasnya. Sedangkan untuk yang algoritma yang kedua, tentu saja kita pilihkan nilai terbesar atau keuntungan yang terbesar untuk menempatkan karyawan pada tugasnya. Mari kita masuki langkah-langkah tersebut, dimulai dengan data biaya. Ini langkah-langkah untuk data biaya. Saya tunjukkan 3 langkah yang saya maksud tadi. Yang ini yang pertama, ini langkah yang kedua, dan langkah yang ketiga adalah ini, mengubah TOCM. Sedangkan membuat garis minimum, ini sebenarnya masuk di langkah ketiga. Masuk di langkah ketiga. Oke, lalu syarat. Jadi membuat kita membuat alokasi penugasan ini syaratnya 1 karyawan pada 1 tugas, dan ini kita mulai cek, kita mulai lakukan itu setelah kita melaksanakan langkah yang kedua. Dan setelah kita melaksanakan langkah yang ketiga, kita selalu cek alokasi penugasan. Sudah belum 1 orang karyawan mengerjakan 1 pekerjaan? Itu intinya. Kemudian kita masuk ke soal data biaya. Ini soal pada data biaya dan ada 4 karyawan di sini, ada 4 pekerjaan. Di dalam sini adalah angka-angka yang bicara tentang biaya. Jadi contoh ya, mengartikan angka ini bagaimana. Kalau A kita tempatkan pada tugas 1 misalnya, maka kita akan membutuhkan dana atau biaya Rp30.000 ya. Jangan lupa di sini dalam satuan ribuan rupiah.
Atau contoh lainnya, kalau C misalnya kita tempatkan pada tugas 4 misalnya, kita akan membutuhkan biaya Rp45.000. Nah, itu cara membaca data pada tabel matriks ini. Kemudian, pada syarat sebelum kita mengerjakan langkah 1 sampai 3, kita perlu memperhatikan ini. Jumlah karyawan harus sama dengan jumlah pekerjaan. Jumlah karyawan harus sama dengan jumlah pekerjaan atau jumlah tugas. Kalau tidak sama, harus disamakan. Misalnya, hanya ada 5 karyawan, tapi pekerjaannya ada 10. Nah, itu jauh sekali perbedaannya, 5 dengan 10. Maka kita harus samakan. Bagaimana menyamakan? Ya, samakan besarnya. Kalau lebih banyak pekerjaannya, berarti karyawannya kita tambah 5 juga, supaya menjadi 10 sesuai dengan pekerjaan. Ya. 5 karyawan yang kita tambahkan, itu biayanya akan sebesar 0. Ya, dan 5-5-nya itu kita sebut saja sebagai dummy. Dummy 1, dummy 2, dummy 3, dummy 4, dummy 5 gitu ya. Ketika kita tambahkan 5 dummy. Untuk supaya jumlah karyawan sama dengan jumlah tugas. Atau ketika misalnya karyawannya 4, tugasnya hanya 3 gitu ya. Maka harus kita tambahkan tugas satu lagi yaitu dummy. Dan di sini biayanya sebesar 0 semua. Nah, pada intinya apa? Pada intinya adalah kita harus samakan jumlah karyawannya harus sebanyak jumlah pekerjaan. Itu di tabel pertama atau di matriks pertama. Nah, setelah sama jumlah pekerjaan dan karyawan, kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama kita akan menentukan OCM. Kalau data biaya kita akan bicara tentang membuat OCM. Opportunity Cost Matrix. Caranya pilih biaya terkecil pada setiap baris. Biaya terkecil pada setiap baris. Dan di sini warna pink ini sudah menunjukkan biaya terkecil pada setiap barisnya. Lalu kemudian kita gunakan biaya terkecil tersebut sebagai pengurang pada setiap barisnya. Jadi contoh untuk baris A atau karyawan A, nilai 30 itu biaya terkecil, maka 30 akan dikurangi 30, hasilnya 0. 42 akan dikurangi 30, hasilnya 12. 37 dikurangi 30, hasilnya 7. 36 dikurangi 30, hasilnya 6. Begitu cara mengurangkan biaya terkecil pada setiap barisnya. Ya, saya ambil random D, yang D, karyawan D. Sama, kebetulan sama, biaya terkecilnya 30. Maka 30 ini akan menjadi pengurang juga di baris D. Ya. Jadi 37 akan dikurangi 30, hasilnya 7. 30 dikurangi 30, hasilnya 0. 34 dikurangi 30, hasilnya 4. 30 dikurangi 30, hasilnya 0. Ya. Jadi cara yang sama kita berlakukan perhitungannya pada baris B dan C juga. Nah, ini hasilnya setelah masing-masing baris dikurangi dengan biaya terkecil pada baris tersebut. Langkah pertama selesai di sini. Kita masuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita membuat total OCM. Apa ini total OCM? Kita harus memastikan bahwa setiap baris dan setiap kolom harus ada nilai 0. Harus ada nilai 0. Ya, seperti kita ketahui, 0 itu pertanda bahwa disitulah biaya terkecil untuk penugasan karyawan pada tugasnya. Ya, disitulah biaya terkecilnya. Maka ketika belum ada 0 bagaimana? Kalau setiap barisnya kita cek pasti sudah ada 0-nya. Kenapa? Karena tadi kita sudah pilih nilai terkecil dan kita kurangi nilai terkecil itu pada setiap barisnya. Sehingga pasti kita temukan 0 di setiap barisnya. Nah, yang kita perlu cek adalah yang kolomnya sekarang. Kolom 1 sudah ada 0-nya di sini.
kolom 2, di sini sudah ada nolnya. Kolom 3 yang belum ada, maka di sini saya beri tanda kuning, sedangkan kolom 4 sudah ada nolnya. Jadi satu-satunya kolom yang belum ada nol adalah kolom 3. Lalu kita lakukan langkah pilih nilai terkecil. Pilih nilai terkecil di kolom tersebut. Dan gunakan sebagai pengurang hanya di kolom tersebut. Nah, di sini yang terkecilnya adalah 3. 3 akan kita jadikan pengurang di kolom tersebut. Kolom yang lain, nilainya akan kita tuliskan sama saja dengan matriks sebelumnya. Maka pada kolom 3 kita lihat nilainya 7 dikurangi 3 menjadi 4, 3 dikurangi 3 menjadi 0, 15 dikurangi 3 menjadi 12, 4 dikurangi 3 menjadi 1. Jadi kolom 3 saja yang berubah, kolom yang lain tetap sama, dihitung tetap sama, maka seperti ini hasilnya. Langkah kedua selesai, sekarang kita masuk langkah yang ketiga. Sebelum masuk langkah ketiga, ya, saya ulangi, sebelum masuk langkah ketiga, kita lakukan pengecekan. Cek satu karyawan, apakah sudah mendapatkan satu tugas. Kalau belum, kita masuk ke langkah ketiga. Kalau sudah ketemu, kita buat kesimpulan, tidak perlu langkah ketiga. Mari kita cek. A, nolnya ada pada tugas 1. B, nolnya ada pada tugas 3 atau 4. C, nolnya ada pada tugas 1. Dan D, nolnya ada pada tugas 2 atau 4. Maka kita coba untuk menempatkan karyawan pada tugasnya. Karyawan A, kita pilihkan tugas 1. Tapi ternyata kemudian karyawan C juga hanya ada tugas 1 gitu ya. Jadi ini sama-sama satu-satunya yang bisa dikerjakan ada tugas 1. Nah ini tidak memenuhi yang ini. Karena ternyata satu tugas dikerjakan 2 karyawan. Berarti tidak memenuhi ketentuan yang ini. Ya. Dengan alasan itu, maka kita lakukan langkah yang ketiga. Kita teruskan langkah yang ketiga. Kita harus mengubah TOCM. Oke. Jadi ini TOCM ini harus kita ubah. Cara mengubahnya bagaimana? Ini cara mengubahnya yang pertama, ya. Cara yang ketiga, yang pertama, buat garis peliput, liput. Buat garis peliput, yang diliput adalah 0, 2, 0 minimal berpasangan. 2, 0 minimal. Artinya boleh lebih dari 2, 0 diliput, boleh. Ya, kita meliputnya secara vertikal ataupun horizontal, jadi bukan diagonal, ya. Liput secara vertikal atau horizontal, tidak boleh liput diagonal. Nah, di sini sudah saya liput 20 yang minimal tadi 20 ya. Di sini ada 20 pada kolom 1 dan itulah yang saya liput. Kemudian pada baris B 20 juga saya liput. Kemudian baris D di sini 20 juga saya liput. Oke. Maka kita temukan ada 3 garis peliput. Masih langkah ketiga, yaitu mengubah TOCM. Mungkin ada pertanyaan bahwa itu kolom 4 itu ada 20. Mengapa 20 ini tidak dihubungkan begini? Jawabannya adalah tidak perlu, karena liputan yang dilakukan ini sudah optimal. Maksudnya sudah optimal bagaimana? Coba lihat di sini, ini sama-sama sudah berpasangan ya. Dan ini juga udah punya pasangan. Jadi sama-sama sudah menikah ibaratnya gitu ya. Kita pakai istilah menikah, sama-sama sudah menikah. Nah, tidak baik jika yang sudah menikah sama-sama yang sudah menikah kita pasangkan lagi. Itu tidak baik. Maka
Di sini saya hapus, tidak kita pasangkan karena sama-sama sudah menikah. Beda kondisinya jika begini. Ini sudah dipasangkan tadi. Oh, ini sudah dipasangkan. Lalu yang di sini tadi juga sudah dipasangkan ya. Lalu ada kondisi yang baru. Kondisi yang baru misalnya di sini. Di sini ada 0 nih. Nah, 0 ini belum ada pasangan nih. Oh, sebenarnya bisa dipasangkan dengan 0 yang di sini, bisa. Ya. Padahal ini sudah berpasangan gitu ya. Nah, bisa dipasangkan. Jadi ketika ini sudah punya pasangan, tetapi ada pihak lain yang belum berpasangan, nah ini namanya poligami ya. Nah, ini masih boleh lah ya. Masih boleh hanya di penugasan gitu ya. Realnya kalau bisa tidak ya. Harusnya tidak perlu gitu ya, tidak perlu poligami. Nah, di sini masih boleh kondisi yang seperti ini. Gitu ya, sudah punya pasangan tapi kemudian dia berpasangan, dipasangkan dengan yang lain yang memang masih benar-benar masih single gitu ya. Oke, ini boleh. Oke, nah jadi yang ini tadi sudah optimal, tidak perlu dipasangkan lagi yang kolom D-nya. Maka kita lanjutkan langkah ketiga. Setelah membuat garis peliput, kita pilih nilai terkecil yang belum terliput garis sama sekali. Nilai terkecil yang belum terliput garis sama sekali. Nah, kita temukan ini, 4. Yang belum terliput kan ini ya, 12, 46, 16, 12, 30 itu yang belum terliput dan yang kita pilihkan adalah 4. 4 ini akan digunakan sebagai pengurang dan sebagai penambah. Pengurang untuk nilai-nilai yang belum terliput garis sama sekali dan sebagai penambah untuk nilai yang terliput 2 garis seperti ini. Ini 6 dan 7 itu terliput 2 garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Ya, maka nanti kita akan tambahkan ya. Kita hitung saja di sini ya. 6 kita akan tambahkan dengan 4 hasilnya 10. 7 kita tambahkan dengan 4 hasilnya 11. Lalu nilai-nilai yang terliput hanya 1 garis kita tuliskan tetap sama. Jadi di situ ada yang terliput 1 garis, ada 0 di sini, ada 0 kita tuliskan, ada 3, ada 0, ada 0. Lalu di sini ada 0, ada 1, ada 0. Nah, itu yang terliput 1 garis dan yang terliput 2 garis. Nah, sekarang yang tidak terliput garis sama sekali kita kurangkan dengan 4. 12 dikurangkan 4, 8. 4 dikurangi 4, 0. 6 dikurangi 4, 2. Lalu 16 dikurangi 4, 12. 12 dikurangi 4, 8. 30 dikurangi 4, 26. Langkah ketiga selesai sampai di sini. Inilah matriks dari langkah yang ketiga, yaitu mengubah TOCM. Nah, setelah langkah ketiga selesai, kita cek lagi. Ya, cek lagi. Kita lihat ke bawah. Ya, ini tadi perubahannya, ini TOCM sudah dilakukan di sini. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan. A bisa mengerjakan pekerjaan 1 atau 3. Saya buat atau karena satu karyawan harus memilih 1 tugas gitu ya. Lalu B kita tempatkan bisa pada 3 atau 4. C pada 1 saja, hanya satu-satunya pada 1. D pekerjaan 2 atau 4. Lalu bagaimana kita memilihkannya gitu ya? Kita utamakan dulu yang hanya punya pilihan 1 tugas, yaitu C. Kita pilihkan dulu C karena C hanya bisa tugas 1 saja. Oke, kalau C sudah kita tempatkan pada tugas 1, berarti A tidak bisa lagi mengerjakan tugas 1, kita pilihkan yang tugas 3. Kalau demikian B juga begitu, tidak bisa mengerjakan tugas 3, kita pilihkan tugas 4.
Dan yang terakhir D, tidak bisa mengerjakan tugas 4 karena tugas 4 sudah dikerjakan B, maka kita pilihkan tugas 2. Lalu kita hitung biayanya. Nah, kelihatannya langkah ketiga sudah selesai ya. Di sini sudah ketemu satu karyawan, satu tugas. Kita hitung biayanya. Untuk menghitung biaya ini kita lihat pada tabel pertama atau kita lihat pada soal. Akan kita temukan kalau A kita tempatkan pada tugas 3, biayanya adalah 37.000, B pada tugas 4, 16.000, C pada tugas 1, 15.000, D pada tugas 2, 30.000. Totalnya adalah total biayanya 98.000. Sekali lagi ini lihat pada data pertama, tabel pertama atau tabel soal. Nah, karena sudah optimal penugasannya, satu karyawan sudah pada satu tugas, maka kita bisa buat kesimpulan. Kesimpulannya, total biaya penugasan minimal adalah 98.000 dengan penugasan sebagai berikut. Karyawan A mengerjakan tugas 3, karyawan B mengerjakan tugas 4, karyawan C mengerjakan tugas 1, dan karyawan D mengerjakan tugas 2. Lalu, kalau misalnya belum optimal, misalnya satu karyawan belum ketemu satu tugas, bagaimana? Pada langkah ketiga, kalau misalnya karyawan belum sama dengan satu tugas, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan ketika ini belum sama, lakukan kembali langkah ketiga. Jadi ulangi langkah ketiga. Kalau belum ketemu lagi, Bu, ulangi lagi langkah ketiga. Terus begitu sampai kita temukan satu karyawan sudah mengerjakan satu tugas. Jadi, tidak perlu ulangi dari langkah pertama, yang kita harus ulangi adalah langkah ketiga saja. Langkah ketiga saja. Oke, kemudian kalau misalnya kita temukan dummy pada solusi akhir, solusi optimalnya kita temukan dummy. Misalnya di mana? Misalnya saya buat di sini. A, penugasannya tugas 1. B, ternyata di dummy gitu ya. C, tugas 2. D, tugas 3. Maka apa kesimpulan dummy? Dummy ini apa maknanya? Kalau B pada tugas dummy, tugasnya yang dummy artinya tugasnya yang semu. Semu berarti sebenarnya tidak ada tugas itu. Itu artinya B itu menganggur atau B belum mendapatkan pekerjaan. Itu kesimpulannya. Sebaliknya, kalau karyawannya yang dummy, tugasnya yang tugas 4 misalnya. Ini karyawannya dummy. Apa kesimpulan dummy ini? Karyawannya yang semu, berarti tidak ada karyawan. Berarti kita bisa simpulkan, tugas 4 belum ada yang mengerjakan. Tugas 4 belum ada yang mengerjakan. Nah, itu untuk kesimpulan kalau ada dummy. Kemudian saya lanjutkan pada data keuntungan. Saya akan jelaskan langkah-langkah ini, 3 langkah tadi pada data contoh 2, yaitu data keuntungan. Nah, kebetulan sama antara jumlah karyawan dengan jumlah pekerjaan, sehingga kita bisa langsung masuk ke langkah 1. Ya, kalau data biaya kita temukan biaya terkecil, kalau data keuntungan kita akan temukan pada setiap barisnya keuntungan terbesar. Dan di sini sudah ada warna pink ya, angka warna pink ini adalah keuntungan terbesar pada setiap barisnya. Dan kita gunakan angka terbesar itu sebagai pengurang di setiap barisnya. Oke, saya ambil contoh yang A itu ya, 30 dikurangi 30 menjadi 0, lalu 30 dikurangi 20 menjadi 10 gitu ya. Jadi tidak ada minus plus gitu ya. Bu, ini 20 dikurangi 30 minus 10, tidak ya. Jadi abaikan saja minus atau plus.
nilai besar dikurangi nilai kecil, maka akan ketemu positif itu ya. 30 dikurangi 20, 10, 30 dikurangi 16, 14, dan 30 dikurangi 18, hasilnya 12. Ya, contoh lagi deh, nomor B, yang B, baris B, 35, nilai terbesarnya. 35 dikurangi 35 hasilnya 0, 35 dikurangi 25 hasilnya 10, 35 dikurangi 30 hasilnya 5, 35 dikurangi 20 hasilnya 15. Ya, proses perhitungan yang sama akan berlaku untuk C juga D, dan hasil pengurangannya kita temukan di sini. Inilah langkah 1, yaitu membuat OLM, Opportunity Loss Matrix. Lalu langkah kedua dan seterusnya sama persis dengan langkah pada data biaya tadi. Ya, langkah kedua kita membuat TOLM, Total Opportunity Loss Matrix, yaitu memastikan bahwa setiap baris dan setiap kolom sudah ada angka nolnya. Dan kebetulan di sini setiap baris dan kolom 1, kolom 2, kolom 3 sudah ada nolnya. Yang belum ada adalah kolom 3, kebetulan sama dengan data biaya tadi, kolom 3 belum ada nolnya. Maka cara yang sama kita terapkan, yaitu kita memilih nilai terkecil di kolom 3 dan kita gunakan nilai terkecil tersebut sebagai pengurang hanya pada kolom 3. Maka di situ nilainya di sini 10, 5 dikurangi 4 hasilnya 1, 4 dikurangi 4 hasilnya 0, dan 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Sedangkan kolom lainnya hasilnya atau nilainya tetap sama, tidak berubah. Itulah langkah kedua TOLM. Di sini hasilnya TOLM. Dan kalau kita lakukan pengecekan A pada 1, B pada 1, C pada 3 atau 4, D pada 2, ternyata masih kita belum temukan satu karyawan pada satu tugas, karena di sini terlihat satu tugas itu dikerjakan oleh 2 karyawan. Jadi belum ya. Karena belum kita temukan satu karyawan satu tugas, maka kita akan lanjut ke langkah ketiga, yaitu mengubah TOLM. Mengubah TOLM, kita pertama buat garis peliput. Di sini sudah saya buat garis peliput ya. Kolom 1 ini 20 diliput. Lalu baris C ini juga 20 diliput. Lalu di sini ternyata kita temukan 0 juga dan tidak ada pasangan baik pada baris D maupun pada kolom 2. Karena tidak ada pasangan, kita biarkan saja seperti itu. Oke. Berikutnya kita pilih nilai terkecil lagi. Nilai terkecil selain 0 adalah 1. Maka kita akan gunakan 1 ini sebagai pengurang pada nilai-nilai yang belum terliput garis sama sekali, kecuali 0, abaikan saja 0. 0 kita tetap tulis 0. Sedangkan 10, 10, 12 kita kurangi 1 menjadi 9, 9, 11. 10, 1, 15 kita kurangi 1 menjadi 9, 0, 14. Dan 4 dengan 4 kita kurangi 1, maka menjadi 3. Ya, lalu yang terliput satu garis kita tetap tuliskan 0, 0, di sini 0, 0. Lalu 12 kita tetap tuliskan 12. Di sini juga begitu, karena hanya terliput satu garis, 12, 0, 0, kita tetap tulis 12, 0, 0. Lalu yang terliput 2 garis, ini terliput 2 garis. Karena terliput 2 garis, kita tambahkan dengan 1, maka menjadi 6. Selesai mengubah TOLM, langkah ketiga selesai, maka kita akan tempatkan lagi, cek lagi satu tugas pada satu karyawan. A bisa mengerjakan 1, B 1 atau 3, C 3 atau 4, dan D pada 2. Seperti tadi, kita harus utamakan karyawan yang hanya bisa mengerjakan satu-satunya tugas, yaitu karyawan A dan karyawan D. Karyawan A bisa mengerjakan 1, karyawan D bisa mengerjakan pekerjaan 2. Maka B kita pilihkan tugas 3 karena tugas 1 sudah dikerjakan A. Dan C kita pilihkan tugas 4.
Kemudian keuntungannya kita lihat data yang pertama atau data soal. Kita akan temukan bahwa ketika adik diminta untuk mengerjakan pekerjaan satu, keuntungannya 30.000. Begitu juga B dan C, keuntungannya masing-masing 30.000. Sedangkan yang D, kalau kita tugaskan pada tugas 2, keuntungannya adalah 30.000. Total keuntungan adalah 122.000. Karena sudah kita temukan satu karyawan pada satu tugas, maka kita bisa buat kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini. Total keuntungan dari penugasan yang optimal tadi adalah 122.000 keuntungan maksimalnya. Dengan penugasan karyawan A pada tugas 1, karyawan B pada tugas 3, karyawan C pada tugas 4, dan karyawan D pada tugas 2. Maka selesai. Tadi mengenai arti dummy sudah saya jelaskan. Kemudian ada kemungkinan seperti ini. Ada alternatif yang kita temui. Ada alternatif yang masih bisa kita buka. Misalnya ya. Di sini 1 atau 3 misalnya ya. 3 ini adalah 0 misalnya. Maka ini sebenarnya ada alternatif. Ini alternatif yang pertama. Alternatif keduanya kita buka saja. Kalau A pada tugas 3 gitu ya. Dan kalau B pada tugas 1, yang ini tadi kan A pada tugas 1, B pada tugas 3, C pada tugas 4, dan D pada tugas 2. Nah, ini alternatif yang saya masuk. Maka nanti kita lihat berapa biayanya. Kita totalkan, maksud saya, keuntungannya berapa. Kalau keuntungan di alternatif 2 ini lebih kecil daripada alternatif 1, itu artinya kita memilih alternatif 1 yang kita buatkan kesimpulan. Jadi kesimpulan kita buat pada alternatif yang memberikan keuntungan terbesar. Jadi sangat mungkin ketika sudah ketemu satu karyawan satu tugas, ternyata kita masih bisa buka alternatif-alternatif lain penugasan itu ya. Nah, ini ada 2 alternatif, kebetulan 2 alternatif penugasan. Dan kita yakinkan bahwa keuntungan yang terbesar lah yang kita pilih gitu ya. Dari alternatif mana kita temukan keuntungan terbesar, itulah kita buat kesimpulannya. Kesimpulan kita buat pada alternatif yang memberi keuntungan terbesar. Kalau data biaya tentu saja kita pilih alternatif yang memberikan biaya terkecil. Lalu penjelasan tambahan lainnya, misalnya di sini, contoh di sini jumlah karyawan tidak sama dengan jumlah pekerjaan. Kita berikan dummy karena supaya sama jumlah karyawan dengan jumlah pekerjaan, dan di sini 0, maka tetap kita bisa lakukan langkah seperti biasa. Ya, kalau datanya biaya, pilih biaya terkecil, lalu gunakan sebagai pengurang di situ, gitu ya. Lalu kalau untuk meliput garis, jangan ragu-ragu, gitu ya. Atau kalau mau membuat TOCM, Total Opportunity Cost Metric, apakah dummy ini 0 ini bisa dianggap 0 pada setiap kolomnya? Bisa, gitu ya. Bisa kita langsung lanjut langkah ketiga karena kita anggap setelah langkah pertama sudah kita temukan 0 pada setiap baris dan kolom. Atau pada contoh yang ini. Ini pekerjaannya hanya 3, karyawannya 4, sehingga dummy-nya kita tambahkan di sini. Maka dummy ini kita abaikan dulu ketika kita mengerjakan langkah yang pertama. Langkah pertama kita tetap pilih biaya terkecil, kita kurangkan gitu ya, biaya terkecil pada setiap barisnya. Baru kemudian kita masuk langkah kedua, kita perhatikan setiap kolomnya sudah ada 0 atau belum. Ketika masuk langkah ketiga, harus buat garis peliput untuk mengubah TOCM, jangan ragu-ragu untuk meliput ini. Misalnya di sini ada 0, lalu kita pasangkan dengan 0 yang di sini. Jangan ragu-ragu untuk menambahkan ini ya, ketika mengubah
0 yang terliput 2 garis, itu juga perlu ditambah dengan nilai terkecil yang kita temukan. Baik, dengan demikian penjelasan mengenai penugasan selesai.